Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5D. Kami akan menjelaskan mengenai anggaran bahan baku. Perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Maisaro, yang kedua dari Skino Fatriani, dan yang ketiga ada saya, Nia Rahmawati. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Maisaro. Selanjutnya ada pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang menjadi unsur utama dalam suatu produk. Bahan baku merupakan bahan yang langsung terkait pada produk jadi. Contohnya, pada bahan baku sebuah kue tar adalah terigu, gula, telur, dan lain-lain. Anggaran bahan baku adalah suatu perencanaan terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama satu periode mendatang. Bahan baku sendiri merupakan bagian produk yang akan tampak dominan dalam suatu produk yang telah jadi. Selanjutnya ada tujuan anggaran bahan baku. Tujuan anggaran bahan baku antara lain adalah: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang terakhir, sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Selanjutnya ada komponen bahan baku. Komponen anggaran bahan mentah terdiri dari 4 komponen. Anggaran yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku atau sering disebut juga direct material usage budget. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku atau yang disebut direct material purchase budget. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku atau cost of direct material budget. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada fungsi bahan baku. Fungsi anggaran bahan baku yakni sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah digunakan dalam suatu proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya ada data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Data dan informasi yang digunakan yaitu rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah masing-masing jenis bahan yang akan diproduksi dalam waktu ke waktu selama periode tertentu. Berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan diberlakukan di perusahaan tersebut. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Selanjutnya ada contoh kasus di UD Amanda. Untuk soalnya, berdasarkan penyusunan anggaran produksi UD Amanda tahun 2018, manajer telah berasumsi bahwa untuk memproduksi 1 unit brownies diperlukan bahan baku berupa terigu 2 kg dan telur 0,5 kg. Pada daerah Tegal, harga bahan baku terigu itu 8.000 per kilo dan telur 20.000 per kilo. Asumsi selanjutnya bahwa UD Amanda memiliki persediaan awal berupa terigu 4 kilo dan telur 1 kilo dengan perputaran persediaan 2 kali. Dari data tersebut, maka dapat disusun anggaran bahan baku daerah Tegal sebagai berikut. Yang pertama ada tabel standar pemakaian bahan baku. Jenis produknya itu brownies. Untuk pemakaian bahan bakunya, terigu itu 2 kilo, harga per kilonya itu 8.000 dan jumlahnya jadi 16.000. Untuk telur dipakai 0,5 kilo, harga per kilonya 20.000 dan jumlahnya 10.000. Jadi untuk total biaya bahan baku per unit itu ada 26.000. Selanjutnya ada anggaran pemakaian bahan baku. Untuk jenis produk brownies, untuk triwulan 1 jumlah produksinya itu 1.566 dan pemakaian terigu standarnya itu 2 dan jumlahnya ada 3.132, dan untuk telur standarnya 0,5 dengan jumlahnya 783.
Untuk triwulan 2 memproduksi 1772 unit untuk terigu standarnya 2 dan jumlahnya 3544. Sedangkan telur standarnya 0,5 dengan jumlahnya 886. Untuk triwulan 3 memproduksi 1181 dengan standar terigunya itu 2 dan jumlahnya 2362. Sedangkan untuk telur standarnya 0,5 dan jumlahnya 590,50. Untuk triwulan 4 total produksi per unitnya itu 789 dengan standar terigu itu 2 dan jumlahnya 1578. Untuk standar telur itu 0,5 dan jumlahnya 394,50. Selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku. Untuk triwulan ke-1 jumlah bahan baku yang telah terpakai adalah 3132 untuk terigu yaitu, dan untuk harganya itu 8.000, jadi totalnya 25.056.000. Dan untuk telur bahan baku yang telah dipakai 783 dengan harga 20.000, totalnya jadi 15.660.000. Biaya bahan bakunya untuk triwulan 1 totalnya 40.716.000. Dan untuk triwulan 2 total bahan baku yang telah dipakai 3.544 dengan harga 8.000 dan totalnya 28.352.000. Dan untuk telur jumlah bahan baku yang telah dipakai 886 dengan harga 20.000 dan totalnya ada 17.720.000. Maka total biaya bahan baku pada triwulan kedua ada 46.072.000. Dan untuk triwulan ketiga untuk total bahan baku yang telah terpakai terigu itu 232.362 dengan harga 8.000, maka totalnya 18.896.000. Dan untuk telur bahan baku yang telah terpakai 590,50 dengan harga 20.000, maka totalnya 11.810.000. Maka biaya bahan baku untuk triwulan ketiga totalnya adalah 30.706.000. Untuk triwulan keempat total bahan baku yang telah terpakai terigu itu 1.578 dengan harga 8.000 dan totalnya 12.624.000. Untuk telur jumlah bahan baku yang telah terpakai 394,50 dengan harga 20.000 dan totalnya 7.890.000. Maka total biaya bahan baku pada triwulan keempat adalah 20.514.000. Nah, untuk setahun ini kita totalkan untuk jumlah produksi, untuk jumlah bahan baku terigu jumlahnya 10.616, jumlah harganya sama, totalnya itu ditambah dari triwulan 1 sampai triwulan keempat. Dan untuk telur sama juga, kita jumlahkan unit bahan baku yang telah terjual 2.654 dan totalnya kita jumlahkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Dan total biaya bahan baku setahunnya jadi 138 juta. Dalam kasus ini perlu menghitung nilai persediaan awal, yaitu terigu 4 kilo dikali 8.000 sama dengan 32.000, dan untuk telur 1 kilo dikali 20.000 sama dengan 20.000. Dalam persediaan akhir bahan baku tahun 2018, perhitungannya total anggaran biaya bahan baku terigu pada triwulan 1 sebesar 25.056.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi nilai persediaan awal sebesar Rp32.000, totalnya Rp25.024.000, harga per kilogramnya Rp8.000, jumlahnya Rp25.024.000 dibagi 8.000 sejumlah 3.128. Persediaan telur 15.660.000 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 20.000, totalnya 15.640.000, harga per kilogramnya 20.000, jumlah 15.640 dibagi 20.000, totalnya 782. Jumlah keseluruhannya sebesar Rp40.664.000. Triwulan 2 perhitungannya
28.352 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 25.224.000 rupiah. Totalnya 3.378.000 rupiah. Harga per kilogramnya 8.000 rupiah. Jumlahnya 416. Persediaan telur 17.720.000 rupiah dibagi 2 dikali 2 dikurangi 15.640.000 rupiah. Totalnya 2.080.000 rupiah. Harga per kilogramnya 20.000 rupiah. Totalnya 104. Jumlah keseluruhannya adalah 5.408.000 rupiah. Untuk yang triwulan ketiga perhitungannya 18.896.000 rupiah dibagi 2 dikali 2 dikurangi 3.328.000 rupiah. Totalnya 15.568.000 rupiah. Harga per kilogramnya 8.000. Totalnya 1.946. Persediaan telur 11.810.000 rupiah dibagi 2 dikali 2 dikurangi 2.080.000 rupiah. Totalnya 9.730.000 rupiah. Harga per kilogramnya yaitu 20.000 rupiah. Jumlahnya 486,50 sehingga total keseluruhannya yaitu 25.298.000 rupiah. Untuk perhitungan yang triwulan keempat 12.624.000 rupiah dibagi 2 dikali 2 dikurangi 15.568.000 rupiah. Hasilnya 2.944.000 rupiah. Harga per kilogramnya 8.000 rupiah. Jumlahnya yaitu 368. Persediaan telur perhitungannya yaitu 25.056.000 rupiah dibagi 2 dikali 2 dikurangi 9.730.000 rupiah. Totalnya 1.840.000 rupiah. Harga per kilogramnya yaitu 20.000 rupiah. Totalnya yaitu min 92 sehingga total keseluruhannya yaitu min 4.784.000 rupiah. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Untuk persediaan akhir bahan baku triwulan ke-1 untuk terigu itu 3.128 dan totalnya 25.024.000. Untuk triwulan kedua sama terigu itu 416 dengan totalnya 3.328.000. Untuk triwulan ketiga anggarannya itu 1.946 dengan totalnya 15.668 juta. Dan triwulan keempat minus 368 dengan totalnya minus 2.944.000 dan ditambah setahunnya itu jadi 5.122 dengan totalnya 40.976.000. Untuk telur itu sendiri persediaan akhir bahan bakunya yang pertama triwulan ke-1 itu 782 dengan totalnya 15.640.000 dan triwulan kedua 104 dengan total 2.080.000. Triwulan ketiga 486,5 dengan total 9.730.000. Untuk triwulan keempat total negatif 92 dan harganya negatif 1.840.000. Dan untuk jumlah setahunnya telur itu 1.280,5 dengan harga totalnya 25.610.000. Nah, untuk total persediaan akhir bahan baku terigu dan telur triwulan ke-1 ada 3.910 dengan totalnya 40.664.000. Triwulan kedua 520 dengan totalnya 5.400
Triwulan ketiga dengan 2.432,5, totalnya 25.298.000. Untuk triwulan keempat dengan total min 460 kilo dengan harganya totalnya min 4.784.000. Nah, untuk setahunnya itu ditambah juga persediaan akhir bahan bakunya terigu dan telur, totalnya 6.402,5 dengan harganya totalnya 66.586.000. Selanjutnya untuk bahan baku terpakainya, untuk terigu sendiri triwulan ke-1 totalnya 3.132 dengan harga totalnya 25.056.000. Triwulan kedua ada 3.544 dengan totalnya 28.352.000. Triwulan ketiga dengan total kilonya 2.362, total harganya 18.896.000. Triwulan keempat 1.578 dengan totalnya 12.624.000. Nah, untuk setahun terigu dari triwulan 1 sampai triwulan 4 totalnya 10.616, dan untuk setahunnya untuk terigu totalnya 84.928.000. Nah, untuk telur itu sendiri bahan baku terpakai triwulan ke-1 783 dengan total 15.660.000. Triwulan kedua 886 totalnya 17.220.000. Triwulan ketiga 590,5 dengan total 11.810.000. Triwulan keempat 394,5 dengan total 7.890.000. Untuk setahunnya bahan baku terpakai untuk telurnya 2.654 dan totalnya setahun ada 53.080.000. Nah, untuk jumlah bahan baku terpakai dari terigu dan telur itu sendiri, untuk triwulan ke-1 itu 3.915 dengan total harganya 40.216.000. Triwulan kedua dengan total 4.430, total harganya 46.072.000. Untuk triwulan ketiga 2.952,5 dengan total 30.706.000. Triwulan keempat dengan 1.972,5 dengan total harga 20.514.000. Dan untuk bahan baku terpakai untuk 1 tahun keseluruhannya dan mulai terigu dan telur 13.270 dengan harga totalnya 138.008.000. Selanjutnya ada bahan baku tersedia. Perhitungannya adalah untuk terigu itu sendiri didapat dari persediaan akhir bahan baku dikurangi dengan ditambah dengan bahan baku terpakai. Jadi totalnya 6.260. Nah, untuk totalnya harganya itu juga sama, dari persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku terpakai menjadi 50.080.000. Nah, untuk telur itu sendiri sama juga dengan persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku terpakai, jadi totalnya 1.565. Nah, untuk total harganya juga dari 15.650.000 ditambah dengan 15.660.000, jadi totalnya ada 31.300.000. Begitupun triwulan selanjutnya. Nah, nanti kalau sudah dijumlahkan dalam 1 tahun itu dan menghasilkan bahan baku tersedianya ada 19.672,5 dengan total harganya 204.594.000. Nah, untuk persediaan awal bahan baku itu didapat dari tabel sebelumnya ya, bahwa terigu itu persediaan awal untuk triwulan 1 itu ada 4 dengan harganya 32.000. Nah, untuk triwulan 2 3.128 dengan harganya 25.024.000. Untuk triwulan ketiga 416 dengan harga 3.328.000. Untuk triwulan keempat 1.956 dengan harga 15.568.000. Jadi total setahun untuk terigu ada 5.494 dengan total 43.952.000. Untuk persediaan awal bahan baku telur itu sama dari tabel sebelumnya. Bahan baku awalnya adalah 1 kilo dengan total dengan harga 20.000. Untuk triwulan kedua 782 dengan total harga 15.640.000. Dengan triwulan ketiga 104 kilo dengan total 2.080.000. Untuk triwulan keempat 486,5 kilo dengan total 9.230.000. Untuk setahunnya telur totalnya 1.273 kilo
dengan total 27.470.000. Sudah, kalau sudah disetahunkan untuk persediaan awal bahan baku, jumlah setahunnya itu untuk terigu dan telur ada 6.867,5 dan total harga ada 71.422.000. Nah, untuk perhitungan pembelian bahan baku itu didapat dari bahan baku tersedia dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, yaitu untuk terigu pada triwulan ke-1 6.260 dikurangi dengan 4 persediaan awal bahan bakunya. Jadi total pembelian bahan baku terigu itu 6.256 dengan harga sama juga dari bahan baku tersedia. Untuk terigu 50.080.000 dikurangi 32.000, hasilnya 50.048.000. Untuk telur triwulan ke-1 itu sama juga perhitungannya, bahan baku tersedia dikurangi dengan persediaan awal. Jadi 1.565 dikurangi dengan 1, jadi pembelian bahan bakunya 1.564. Nah, untuk totalnya juga sama, jadi bahan baku tersedia 31.300.000 dikurangi dengan persediaan awalnya 20.000. Nah, jadi pembelian bahan baku telur triwulan ke-1 31.280.000. Begitupun triwulan selanjutnya perhitungannya sama. Nah, untuk total pembelian bahan baku setahunnya itu dari mulai terigu dan telur adalah 12.805 dan total harganya 133.172. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.